Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Rancang Reka Ruang, tempat di mana kami mengupas tuntas desain arsitektur rumah tinggal yang tidak hanya estetik tapi juga fungsional. Rumah yang indah bukan sekedar tampilan fasad, melainkan cerminan dari kebutuhan, kebiasaan, dan gaya hidup penghuninya. Di tengah perkembangan tren desain yang serba cepat, banyak orang kini mulai mencari rumah yang bukan hanya fungsional, tetapi juga memiliki kehangatan, ketenangan, dan kedekatan dengan alam. Pada video kali ini, kita akan membahas proyek rumah 2 lantai milik MF House dengan gaya Japanese Skandinavian, tetapi tetap fungsional dan tetap estetik. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana sih desain rumah ini merespon konteks kebutuhan lahan klien hingga pemilihan material yang sangat efektif. Salah satu pendekatan desain yang sangat diminati kali ini adalah gaya Japanese Skandinavian. Gaya yang menggabungkan estetika Jepang dengan kenyamanan khas Skandinavia. Konsep Japanese Skandinavian yang elegan, hangat, namun tetap terasa ringan dan tidak megah. Dari kebutuhan akan pagar yang tidak terlalu tertutup, hingga keinginan untuk menciptakan ruang keluarga dengan void dan koneksi langsung ke taman belakang. Setiap permintaan klien menjadi landasan utama dalam proses perancangan. Setiap desain rumah selalu berangkat dari satu hal yang mendasar, kebutuhan hidup penghuninya. Dan di balik rumah yang estetik, terdapat proses perancangan yang matang, personal, dan penuh pertimbangan. Tantangannya di sini bukan hanya soal kondisi lahan yang terbuka, tetapi juga bagaimana menghadirkan kenyamanan, sirkulasi udara yang sehat, dan juga visual yang menenangkan, tanpa kesan rumah yang terlalu megah. Klien memiliki sejumlah kebutuhan ruang yang cukup spesifik, dan menjadi dasar pengembangan konsep arsitektur rumah ini. Beberapa poin yang penting diantaranya, yang pertama, privasi tanpa kesan tertutup. Rumah ini berada di pinggir jalan, sehingga kebutuhan akan pagar yang menjaga privasi menjadi penting. Yang kedua, open space yang lapang dan menyatu. Ruang keluarga, ruang makan, dan dapur dirancang dalam satu area terbuka tanpa sekat besar. Hal ini menciptakan aliran ruang yang natural, memperkuat interaksi antar anggota keluarga, serta memberi kesan luas di dalam rumah. Void di atas ruang keluarga, kehadiran void bukan hanya elemen vertikal, tapi juga menjadi penghubung antar lantai, menghadirkan kesan lapang, sirkulasi udara yang lebih baik, dan koneksi visual yang kuat antar penghuni rumah. 3 kamar tidur yang efisien, 1 kamar tidur diletakkan di lantai dasar, ideal untuk orang tua atau tamu, sementara 2 kamar tidur lainnya berada di lantai 2. Window seat sebagai spot santai. Di lantai 2, tempat di ruang keluarga, kami menghadirkan elemen arsitektur yang kini jadi favorit banyak orang, yaitu window seat. Area ini menjadi sudut yang nyaman untuk membaca, minum teh, atau sekedar menikmati pemandangan luar. Side yard multifungsi, dengan luasan lahan yang terbatas, kami menambahkan taman samping yang low maintenance, namun fungsional. Area ini bisa menjadi ekstensi ruangan saat ada acara keluarga atau kumpul bersama teman. Ruang servis yang efisien. Area servis berada di belakang rumah, terhubung dengan taman belakang dan bisa diakses dari dalam. Penempatan ini penting untuk menjaga privasi area domestik tanpa memutus koneksi antar ruang. Setelah memahami kebutuhan ruang dan konteks lahan, kita masuk ke salah satu bagian paling menarik dalam proyek ini, yaitu desain fasad dan elemen arsitektural
yang membentuk identitas rumah. Rumah ini bukan hanya sekedar bangunan tempat tinggal saja, tetapi juga merupakan hasil pertemuan antara fungsi, estetika, dan sensitivitas terhadap lingkungan sekitar. Salah satu isu utama dari klien adalah kebutuhan akan privasi, namun tetap ingin rumah terlihat terbuka dan tidak masif. Untuk menjawab hal ini, digunakanlah kombinasi material pagar seperti yang pertama, beton masif pada bagian dasar. Yang kedua, roster beton sebagai elemen semi-transparan yang memberikan sirkulasi udara dan permainan cahaya. Yang ketiga, planter box yang menambah unsur hijau sekaligus meredam kesan kaku pada struktur. Yang keempat, pagar sliding dari besi hollow dan conwood plank yang ringan namun tetap tegas secara visual. Fasad rumah ini dirancang untuk menangkap cahaya alami sebanyak mungkin, namun tetap nyaman untuk ditinggali. Karena orientasi rumah menghadap ke selatan, intensitas cahaya matahari tidak langsung menerpa seluruh permukaan bangunan. Ini membuka peluang untuk menggunakan jendela besar, pintu kaca mati, dan pintu sliding tanpa takut overheat. Komposisi warna rumah ini dominan dengan putih dan soft sage, dua warna yang mempresentasikan ketenangan dan sekaligus kesegaran. Soft sage digunakan sebagai finishing pada dak beton dan beberapa elemen fasad, menciptakan aksen lembut yang tidak mendominasi namun tetap memikat. Material yang digunakan pun sangat dipertimbangkan, antara lain yang pertama, conwood plank sebagai elemen dinding, partisi, dan aksen eksterior. Yang kedua, bata tempel vertikal, memberikan tekstur tanpa terlihat berat. Yang keempat, semen expose, memperkuat kesan natural dan jujur terhadap material. Yang kelima, ada roster beton untuk visual yang dinamis sekaligus fungsional. Dan yang terakhir, ada pintu dan jendela kayu sebagai elemen penghangat dan sentuhan organik dalam rumah. Tampilan rumah dari sisi barat juga sangat menarik. Disinilah terdapat window seat yang menonjol keluar dari masa bangunan, dilengkapi dengan jendela sliding besar. Melalui komposisi elemen fasad, warna dan material yang dipilih dengan hati-hati, rumah ini berhasil menyampaikan kesan sederhana namun hangat, tertutup namun terbuka, privat namun tetap ramah terhadap lingkungan sekitar. Di balik desain rumah dua lantai bergaya Japandi Skandinavian ini, tersimpan pertimbangan matang mengenai bagaimana cahaya alami masuk, mengalir, dan menyatu dengan ruang-ruang di dalam rumah ini. Tidak hanya sebagai pencahayaan, tapi juga sebagai elemen arsitektural yang membentuk suasana. Desain ini tidak hanya bicara tentang estetika, tetapi juga bagaimana ruang hidup bisa dirasakan secara alami, terang di siang hari tanpa bergantung pada lampu, namun tetap terlindungi dari silau berlebihan atau panas yang menyengat. Rumah ini dibangun di atas lahan yang menghadap ke arah utara, dengan fasad utama menghadap ke arah selatan. Ini merupakan orientasi ideal, karena meminimalkan paparan sinar matahari langsung ke area depan rumah, terutama di siang hari. Namun bukan berarti rumah menjadi gelap. Justru sebaliknya, tim arsitek memaksimalkan potensi pencahayaan dari sisi timur dan barat yang masih terbuka, di mana taman kecil dan side yard diletakkan. Setiap bukaan dirancang dengan arah dan ukuran yang terkontrol, agar cahaya bisa masuk secara alami ke dalam ruang tanpa menyebabkan panas berlebih.
Konsep ini menjadi bagian penting dalam rumah berkonsep Japanese Scandinavian yang mengedepankan kenyamanan alami dan efisiensi energi. Tak kalah menarik, di fasad depan hadir jendela bulat pivot dari kayu yang menjadi ikon visual sekaligus bukaan fungsional. Ini bukan hanya permainan bentuk, tetapi juga merupakan strategi sirkulasi udara silang atau cross ventilation yang memperlancar aliran udara dari depan rumah ke belakang rumah. Salah satu kekuatan desain ini adalah hadirnya void di atas ruang keluarga. Void ini berperan ganda, yaitu untuk memperkuat pencahayaan alami ke lantai dasar serta menciptakan hubungan visual dan sirkulasi udara secara vertikal antara lantai 1 dan lantai 2. Dalam desain arsitektur, cahaya bukan hanya untuk melihat tetapi juga merasakan. Dan rumah ini membuktikan bahwa pencahayaan alami yang dirancang dengan baik mampu membentuk pengalaman ruang yang hangat, sehat, dan menenangkan. Setelah memahami kebutuhan ruang utama dan konsep dasar rumah ini, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali dianggap pelengkap saja. Padahal perannya sangat penting, yaitu ruang luar dan area transisi. Pada proyek kali ini, desain tidak hanya difokuskan ke dalam, tetapi juga mengedepankan hubungan antara ruang dalam dan ruang luar, terutama melalui kehadirannya side yard dan taman yang mengelilingi sebagian besar bangunan. Pertama, menjadi perluasan ruang dalam, khususnya saat ada kegiatan sosial atau acara kumpul-kumpul. Desain bukaan pintu geser kaca di ruang makan memungkinkan area ini menyatu dengan seamless. Ini menciptakan efek visual dan fungsi yang saling melengkapi, membuat ruang terasa lebih besar dari ukuran sebenarnya. Kedua, side yard ini membantu mengoptimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara alami. Dengan bukaan langsung ke taman, udara dapat bersirkulasi silang ke dalam rumah, menjadikan suasana lebih sejuk tanpa bergantung penuh pada pendingin ruangan. Ketiga, area ini juga dirancang sebagai bagian dari alur sirkulasi eksternal. Side yard bisa dilalui dari depan hingga ke belakang rumah, menghubungkan area servis, taman belakang, dan akses pintu samping. Ini memberikan fleksibilitas pada aktivitas harian tanpa harus selalu melewati area privat dalam rumah. Untuk memastikan ruang luar tetap bersih dan terawat, tanpa menyita waktu, material dan tanaman yang dipilih juga mempertimbangkan aspek perawatan yang rendah atau low maintenance. Permukaan lantai menggunakan material yang tahan cuaca dan mudah dibersihkan. Sementara vegetasi didominasi oleh tanaman tropis yang tidak memerlukan penyiraman intensif. Keberadaan ruang eksternal seperti ini memberikan nilai lebih bagi rumah 2 lantai ini. Dengan pendekatan desain yang tidak megah namun tetap terasa berkarakter, proyek ini memperlihatkan bagaimana arsitektur bukan sekedar membentuk ruang, tetapi juga membentuk pengalaman hidup. Rumah ini adalah contoh bagaimana desain bisa bekerja tidak hanya secara visual, tetapi juga emosional dan fungsional. Gaya Japanese Scandinavian bukan hanya dalam estetika, tapi juga filosofi hidup yang sederhana, fungsional, dan menyatu dengan alam. Dengan penataan ruang yang cermat, pemilihan material yang tepat, dan respon desain terhadap kondisi lahan, rumah ini berhasil mewujudkan kenyamanan sekaligus estetika yang abadi. Jika Anda sedang merencanakan rumah impian Anda sendiri, jangan ragu untuk berkonsultasi bersama kami. Jangan lupa like dan komen video ini dan juga share dan subscribe channel ini untuk melihat lebih banyak karya arsitektur inspiratif lainnya. Sampai jumpa!